Hai, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ajak teman-teman untuk survei lokasi tempat kita bermain-main bersama Inces. Jadi tunggu ceritanya sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu. Ini adalah pantai di mana kita pernah membawa Inces ke sini dulu ketika Inces baru-baru kita rescue. Ini pantai di daerah Nusa Dua, dan rencananya kita mau cari waktu bersama kakak-kakak di Bilkis Pet. Nah, sebelah kanan ini disitulah tempat kita mau bermain-main ya, karena tidak terlalu banyak orang, cuman kita nyari waktu apakah pagi hari ataukah sore hari. Ikutin ceritanya ya sampai selesai. Nah, ini adalah kucing di sekitar yayasan kami. Jadi kucing ini milik warga sekitar. Mirip Inces ya teman-teman, tapi ini bukan Inces. Kita jadi ingat saat kita pertama kali membawa Inces pulang ke rumah. Dia mirip-mirip seperti ini, tapi kondisinya jauh lebih parah daripada ini ya. Ini memang sedikit kucel, mungkin entah ownernya atau pemiliknya hanya sekedar saja mengurus. Hai, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat datang di channel Bilkis Pet. Ini dia si kucing putih kita, Inces. Di pagi hari sudah sarapan. Dia sedang asik mengejar-ngejar seekor lalat yang ada di dapur kita. Kebetulan Inces juga menemani kakak Bilkis yang sedang sarapan. Jadi kalau pagi hari itu yang harus pertama sarapan itu adalah kucing-kucing kesayangan kami. Nah, ini siang harinya Inces masih ada di dapur karena masih ada aktivitas yang dikerjakan oleh Mommy di dapur. Inces bermain-main sedikit di sekitar dapur kita karena yang lain mulai berangkat kuliah, dan ada juga yang sibuk untuk membersihkan kamarnya masing-masing. Kalau Inces sibuknya apa ya teman-teman? Inces ini sibuknya bermain-main. Apa saja yang dia temui dia pakai untuk bermain-main. Kali ini dia bermain-main dengan tali celemek. Tuh ya, di kolong kursi. Kita di sini sedang menunggu sesuatu dan Inces menemani kita di sini. Oh ya, untuk rencana kita ke pantai, kita masih menyesuaikan schedule kakak-kakak. Nah, ini Abang Poni juga sedang santai-santai di dapur kita. Kita rencananya mau membawa Inces ke pantai itu entah hari Sabtu sore atau hari Minggu. Kalau pagi hari itu sedikit sulit ya, karena pantainya lumayan jauh dari rumah kita. Kita harus sholat subuh di luar dekat pantai tersebut. Nah, ini Inces ketika sudah sarapan biasa dia bermain di teras lantai 2. Tentunya dengan ditemani oleh kakak-kakak juga yang ada di channel ini, sehingga dia tidak akan pergi kemana-mana. Kemarin itu hari Senin, Inces sempat kabur lagi teman-teman ke genteng tetangga, tapi kita panggil-panggil terus ya, nggak lama, tidak sampai 1 jam dia kembali pulang. Dan ini adalah kelinci kita, namanya Coco.
Coco ini kelinci jantan, dia masih punya kembaran namanya Cici. Kita pikir dulu Cici itu adalah betina, ternyata Cici jantan juga. Jadi ini dua jantan kakaknya Cila, kelinci kecil kita, yang alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya kalau untuk kita, kelinci ini kan bisa kita konsumsi ya, tapi karena kita sudah menjadikan mereka seperti keluarga, kita tidak punya niatan untuk membuat dia sebagai hidangan. Kita hanya ingin merawat dia tetap sehat-sehat di rumah. Yang kita peroleh dari kelinci itu adalah pupnya, teman-teman. Jadi pupnya itu bisa kita pakai untuk tanaman ya. Jadi kita tidak susah-susah untuk mencari pupuk kandang. Mereka penghasil pupuk kandang. Pot-pot kita di rumah itu kita isi semua dengan kotoran kelinci. Jadinya tanamannya subur-subur ya. Memang tidak bisa langsung dipakai, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kelinci, biasanya pupnya itu harus kita diamkan dulu. Karena kalau langsung itu kan dia panas ya, ada air kencingnya juga, justru malah akan membuat tanaman mati kalau langsung kita pakai. Jadi kita tunggu dulu, kita jemur dulu gitu ya, sampai agak kering baru kita bisa pergunakan. Alhamdulillah kelinci-kelinci ini ketika kita tidak pikir dia akan panjang usianya, justru malah mereka beranak pinak cukup banyak. Maunya sih dicarikan adopter, tapi sepertinya semua tidak sanggup mengurus kelinci yang makannya banyak. Jadi ya sudah, kita urus saja sendiri. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Yang jelas mereka kondisinya sehat-sehat walafiat. Bulan ini Kakak Bilkis akan ada ujian semester. Jadi kita masih nyari waktu, kira-kira bisanya kapan ya untuk mengajak Inces ke pantai. Maunya hari Sabtu sore ini, minggu ini, kita bawa Inces ke pantai. Kita sempat juga kan survei pantainya itu tidak terlalu ramai. Kalau Sabtu sore kita juga nggak tahu ya. Saya rasa tidak terlalu ramai juga, karena memang pantainya lumayan jauh ya dari pemukiman. Itu di kawasan Hotel Bintang 5. Hai Cila, ini dia Cila ya. Kelinci paling bungsu yang kita punya. Kita memperkirakan umurnya dia di bulan ini adalah 3 bulan. Dan perkiraan kita juga dia ini adalah betina. Cila cantik sekali. Cila mirip dengan bapaknya yang sudah mati. Semoga hewan-hewan peliharaan kita semua dalam kondisi baik-baik saja, dan kita juga ownernya yang merawat mereka, mengurusi mereka pun diberikan kesehatan, keselamatan jasmani dan rohani. Juga saya doakan untuk teman-teman semua yang menonton channel ini selalu diberkahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini dia Cila, masih dengan permainannya dia, lari ke sana kemari. Dan ini adalah kelinci besar kita yang paling tua yang kita rawat, sudah 3 tahun usianya. Cika, dia punya strip coklat di punggungnya. Kelinci-kelinci ini makan pelet, teman-teman. Jadi ada pelet khusus kelinci yang kita berikan kepada mereka. Juga kalau teman-teman bisa
memberikan rumput hay, itu rumput kering atau rumput-rumput segar untuk selingan mereka makan. Sebagian orang takut ya ketika memberikan hijau-hijauan atau sayur-sayuran atau buah-buah. Ada yang mengatakan untuk memberikannya seminggu sekali. Ada juga yang bebas saja mau mereka berikan kapan. Tapi yang lebih harus diperhatikan ketika musim hujan. Saya rasa semua pemilik hewan harus mulai waspada ketika memasuki musim hujan. Mudah-mudahan kita akan segera suntik mereka ya. Biasanya di musim-musim hujan itu banyak kelinci yang ngedrop, makanya kita akan suntik B-kompleks untuk kelinci-kelinci kita, kecuali Cila. Kalau Cila kayaknya belum ya, untuk kelinci-kelinci dewasa saja dulu. Nanti kita akan cari waktu untuk menyuntikkan B-kompleksnya kepada Cika, Jojo, dan Cici. Kelinci-kelinci di areal ini pintar-pintar teman-teman. Jadi kalau kita bebaskan mereka, kandangnya kan kita buka ya. Nanti kalau pas rintik-rintik hujan, mulai hujan, mereka akan masuk sendiri ke kandang gitu ya. Jadi kita kalau kelupaan atau tidak kekejar waktu, mereka sudah ada di dalam kandang. Nah, ini adalah perjalanan kita untuk survei pantai. Jadi kadang-kadang kalau kita bepergian gitu ya, lagi mencari suasana yang berbeda, kita akan melihat sekeliling kita apakah tempat ini cocok ketika kita membawa inces. Saat ini yang kita sering bawa untuk keluar itu hanya inces ya teman-teman, karena kalau poni itu sangat takut sekali kalau kita bawa keluar. Ini kita menuju Nusa Dua, jadi masuk ke area pemukiman warga dan kita akan melewati tol Bali Mandara. Nah, ini kita sudah berada di areal tol. Karena kita kesininya dengan motor, jadi kita berada di sisi kiri. Kalau khusus mobil agak sebelah kanan ya teman-teman. Ini adalah tol di atas laut yang membelah laut. Jadi kita nanti akan langsung ke areal Nusa Dua. Kita pakai e-money tadi pembayaran tolnya. Nah, di sebelah kiri kita itu matahari mulai meninggi karena perjalanan dari rumah cukup jauh ya. Kita berangkatnya setelah sholat subuh, sedangkan subuhnya itu sekitar jam 4:30. Beres-beres segala macam, jam 5 lewat baru bisa jalan, jadinya sudah mulai terang. Kalau kita mau ngambil sunrise, kita bisa saja sholat subuhnya di dekat areal pantai. Jadi kita tidak sholat di rumah. Teman-teman selamat menikmati ya. Ini banyak nelayan kita juga yang sedang memancing di lautan. Tanaman-tanaman ini cukup menyejukkan mata. Dan kita sudah keluar dari jalan tol. Kita akan segera masuk ke komplek Nusa Dua. Di sana itu adalah komplek hotel-hotel bintang 5 di Nusa Dua ini. Kita menemukan jalan lain sih teman-teman nantinya, karena kita waktu itu belum tahu ya, jadi
kita melewati area hotel lalu ke Pantai Mengiat, tapi ada jalur lain nantinya yang bisa kita lalui, tidak lewat sini tapi langsung ke area parkir pantai yang tidak dilalui oleh orang-orang hotel ya. Jadi itu tempatnya warga ya, warga lokal untuk masuk ke area pantai. Mataharinya sudah mulai tinggi ya teman-teman. Saya ucapkan selamat pagi dari Bali. Ini pantai yang paling cantik sih ya. Kalau di Karangasem itu ada Pantai Virgin, kita juga sudah pernah ke sana teman-teman. Cuman memang areal masuknya seperti naik bukit, turun bukit ya. Tapi pantainya juga sangat cantik. Jadi banyak pantai-pantai baru yang dibuka oleh warga lokal ataupun warga asing. Nah, di sini banyak juga yang sedang bersantai-santai di pantai. Ini biasanya adalah orang-orang yang menginap di hotel-hotel di sekitar Nusa Dua ini. Di sebelah kanan kita itu adalah hotel-hotelnya teman-teman. Tapi kita syutingnya di pantainya saja ini ya, karena lumayan jauh sih dari area kita berdiri ini, jadi nggak kelihatan hotelnya, cukup jauh ya jaraknya. Di sini banyak para nelayan yang sedang mencari ikan, tapi kita juga bingung sih mereka nanti kapalnya disandarkan ke mana ya. Melihat suasana pantai yang bagus ini, sangat sejuk sekali. Air pantainya itu mengenai kaki, hiburan ombak yang lambat. Di area ini cocok untuk berendam, memancing, bermain air, karena kita sedikit saja main-mainnya ya, melalui kaki. Nanti ada area lain yang akan kita tunjukkan kepada teman-teman. Di area itu yang kita niatnya untuk membawa kucing kesayangan kita. Inginnya sih kita berendam di sana ini. Itu ada nelayan kita yang sedang memancing ya di tengah laut itu. Tapi karena rumah kita jauh dari pantai, kita males basah-basahan, gatel juga kalau tidak langsung diganti ya. Air laut kan ada garamnya. Nah, kita masih jalan lagi agak ke sana itu. Jadi kalau kita perkirakan bolak-balik ke area parkir itu sampailah 1 kilo jauhnya. Cuma nantinya kita tidak akan lewat komplek hotel ya, ada jalur lain yang bisa kita lalui. Nah, yang di sebelah kanan kita itu ya, seberang dari pantai ini, itu areal yang mau kita tuju nantinya kalau kita membawa Inces. Kalau area sebelah sini kan pantai yang luas ya. Kalau yang di sebelah sana tadi itu ada bebatuan. Nah, ini banyak yang pada memancing teman-teman ya. Ini ujungnya hanya sampai di situ saja, tidak ada sambungan lagi. Nah, kita rencananya yang sebelah kanan itu teman-teman, nanti kita nyebrang sedikit. Banyak yang pada bermain air di situ ya, berenang, dan kita rasa di sana cukup
aman, sepi, ya tidak terlalu ramai. Jadi kita meyakini kalau Inces kita bawa ke sini dia akan fun. Nah, di sana ya, di bawah tebing itu. Jadi areal itu kita anggap aman untuk Inces bermain-main. Memang kita harus menyeberang dulu sedikit ya. Nanti Incesnya kan kita bawa dengan tas. Tidak terlalu dalam, ini hanya sekitar mata kaki, paling tinggi sebetis ya. Kita juga bisa bermain-main di sana, Inces juga bermain-main di sana. Menurut teman-teman bagaimana lokasinya? Kira-kira teman-teman ada saran, ada kritik buat kita, kritik yang membangun tentunya ya. Maunya kita nanti kalau punya waktu semuanya bisa sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita mau mengajak Inces ke tempat-tempat bermain. Jadi bermain-mainnya bisa di luar ya, tapi memang tetap harus bersama-sama supaya Incesnya juga tidak takut. Nah, ini kita balik lagi ke area parkir melalui hotel-hotelnya. Nah, sekarang kita berada di sisi hotel. Karena cuacanya sudah panas sekali, kita mau turun lagi ke pantai, ke bawahnya itu. Ini suara orang kerja di belakang berisik memang teman-teman ya, sorry ya. Kita mau turun karena di bagian sini cukup panas, kaki kita tidak pakai sendal, jadi sendalnya itu kita taruh di dekat area parkir supaya kaki kita tidak terlalu panas. Kita akan turun mendekati laut, jadinya sedikit sejuk untuk kaki kita. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.